sebagai gambaran saja apa yang perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah apa ya tadi pandangan agama Buddha, kalau tadi menurut Ibu Ratna, pandangan agama Buddha tentang pendidikan. Apalagi kalau kita memahami bahwa Sang Buddha sendiri sering dikenal sebagai guru agung. Berarti kalau berbicara tentang guru, ini berbicara tentang pengajaran dan pendidikan. Karena ada sedikit perbedaan, walaupun mungkin kadang orang sering menyampurkan antara pengajaran dan pendidikan. Pengajaran itu sebetulnya adalah kegiatan yang dilakukan untuk berbagi pengetahuan. Jadi lebih cenderung pada kegiatan intelektualitas. Jadi pengajaran sehingga membutuhkan tempat yang khusus, waktu yang khusus, ya, sehingga kalau kita mengenal ada di Indonesia ada istilah proses belajar mengajar atau proses pembelajaran. Jadi di sini jelas pengajaran itu ada proses pembelajaran. Jadi apa yang diberikan oleh seorang guru kemudian juga melibatkan kegiatan para anak didik untuk belajar bersama. Ya, ini adalah pelajaran. Nah, kemudian pendidikan. Pendidikan ini justru menjadi lebih dalam daripada pengajaran. Kalau pengajaran itu berbicara tentang ilmu pengetahuan, membagi ilmu pengetahuan sehingga cenderung mendorong atau mengkondisikan siswa ajar ini untuk lebih pandai. Tetapi kalau pendidikan, ini adalah mengkondisikan anak lebih bermoral. Jadi pendidikan itu tidak tergantung oleh tempat. Pendidikan itu banyak dari percontohan. Sehingga kalau sekarang Sang Buddha disebut guru agung, karena kita diharapkan bukan cuma belajar ilmu agama Buddha atau ilmu kebudayaan. Ya, ilmu kebudayaan itu misalnya teori-teori tentang 4 kesunyataan mulia, teori-teori tentang ketidakkekalan, itu teori semua. Itu adalah termasuk dalam pelajaran. Tetapi kalau Sang Buddha disebut guru agung, kita berbicara tentang bagaimana kemoralan itu, bagaimana kita mencontoh, meniru apa yang disampaikan oleh Sang Buddha. Bahkan Sang Buddha di dalam khotbah beliau yang pertama, Dhammacakkappavattana Sutta, atau khotbah pemutaran roda Dharma, Sang Buddha menyampaikan bahwa apa yang beliau sampaikan ini, selain beliau pelajari, beliau mengerti, dan beliau melaksanakan. Kalau seorang guru yang mengajar, mungkin hanya orang-orang yang mengerti kemudian mengajarkan keesokan harinya. Sehingga di dalam pengertian para guru sering mengatakan, apa sih yang disebut guru? Guru yang mengajar. Guru yang mengajar bukan guru yang mengerti segalanya, tetapi guru yang mengajar itu adalah guru yang menang semalam belajar lebih awal daripada muridnya. Sehingga muridnya mungkin terkondisi bisa lebih pandai daripada gurunya. Karena guru hanya menang semalam. Begitu bisa diajarkan pada hari ini, mungkin murid menjadi lebih pandai daripada gurunya. Nah, tetapi kalau pendidikan ini bersifat kemoralan, jadi dia meniru apa yang dilakukan oleh gurunya. Apakah gurunya ini baik? Apakah gurunya ini benar? Nah, sehingga kalau di dalam pepatah Indonesia kan ada mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi ini sebetulnya adalah guru mengajarkan sesuatu sudah baik, kemudian murid meniru,
tetapi menirunya kreatif dia. Kencing sambil berlari, tidak sambil berdiri misalnya. Nah, ini berarti ada kesalahan di dalam pola pikir si murid. Ini yang mungkin nanti kalau Ibu Ratna sampaikan, yang tadi di awal, mungkin juga kemudian diuraikan juga oleh Pak Novi, kemudian juga ditekankan lagi oleh Pak Andri Wongso, yaitu bahwa ada orang-orang yang berilmu pengetahuan, tetapi menyalahgunakan ilmu pengetahuannya ini untuk hal-hal yang merugikan pihak-pihak lain. Kenapa? Karena gurunya mengajar sudah benar, mendidik sudah benar, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ada hal-hal yang hilang di dalam proses transfer pengetahuan, proses transfer kemoralan. Nah, saudara-saudara, kalau Sang Buddha sebagai guru agung, dikenal sebagai guru agung, lalu beliau mengajarkan apa ya? Mendidik yang bagaimana ya? Supaya para siswanya, jadi murid Sang Buddha ini sering disebut juga para siswa Sang Bhagawa, murid Sang Buddha, diajarkan apa ini? Dididik apa ini? Nah, di dalam Dharma disampaikan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi seseorang meningkat pengetahuannya, tapi juga sekaligus meningkat kemoralannya, sekaligus meningkat kebijaksanaannya. Jadi kalau tadi kan yang dikhawatirkan, yang disampaikan oleh Ibu Ratna, disampaikan oleh Pak Novi Basuki, yang disampaikan oleh Pak Andri Wongso, itu kan orang pinter yang kemudian kelakuannya nggak baik. Nah, ini Sang Buddha menyebutkan bagaimana di dalam pendidikan itu selain mempunyai pengetahuan, mempunyai kemoralan, sekaligus mempunyai kebijaksanaan. Sehingga jangan sampai menyalahgunakan pengetahuan yang dimiliki, tapi sekaligus memiliki kebijaksanaan. Nah, beberapa faktor yang disampaikan ada cukup banyak, tetapi mungkin dalam kesempatan ini saya hanya berbagi sedikit yang bisa saya sampaikan, karena sama dengan Pak Novi Basuki tadi, saya juga kepingin mendengar dari yang lain, lebih banyak mendengar mungkin dari diskusi dan sebagainya untuk meningkatkan kualitas diri juga. Nah, karena kita kan memang harus belajar seumur hidup, seperti yang disampaikan oleh Pak Andri Wongso. Hal apakah yang perlu kita miliki yang pertama sebagai orang yang perlu memperoleh pendidikan? Karena pendidikan ini bukan hanya satu sisi, bukan hanya guru yang ingin memberikan pemahaman, pengetahuan, tetapi juga dari siswa ini yang perlu belajar. Ada kemauan membuka diri. Kalau tadi Pak Novi Basuki sudah menyampaikan bahwa kenapa Tiongkok bisa maju? Karena memiliki pengertian membuka diri. Bisa belajar apapun kepada siapapun. Bahkan tadi disampaikan secara ekstrim kepada anjing pun, kepada hewan pun. Kalau memang kita mau belajar, di situ ada pelajarannya. Ya, di dalam budaya masyarakat dulu disampaikan bahwa bumi kita yang demikian luas ini sebetulnya adalah pelajaran isinya. Ini adalah buku. Pohon yang tumbuh itu adalah seperti alat tulisnya. Dan air di sungai, bahkan air yang di lautan, itu adalah seperti tintanya. Alat tulis dan tinta sudah ada. Dunia yang sedemikian luas, ini sudah berisi pengetahuan yang sedemikian banyak. Tinggal kita membuka diri untuk belajar, memperluas wawasan. Nah, apakah syarat-syarat untuk belajar yang disampaikan oleh Sang Buddha, Sang Guru Agung ini kepada para siswanya? Yang pertama adalah bahwa untuk mau belajar, kita harus mau mendengar. Mendengar dengan baik.
Mulut hanya satu, telinga dua, berarti lebih banyak mendengar daripada berbicara. Karena dengan banyak mendengar, kita banyak pemahaman yang kita peroleh. Mendengar tentu saja bukan hanya dengan telinga yang dimaksudkan di sini, tetapi mendapatkan informasi selain dari indria telinga. Indria penglihatan juga perlu banyak membaca. Ya, tadi Pak Andri Wongso menyebutkan di belakang saya ribuan buku. Sudah saya baca semua sekian puluh tahun. Wah, luar biasa banget. Karena itu adalah pengetahuan yang kita masukkan di dalam data. Kalau sekarang ya seperti yang Pak Andri Wongso sampaikan juga, kita belajar dari ChatGPT misalnya atau berbagai macam program AI lainnya yang begitu ketik langsung keluar data yang kita inginkan. Itu adalah sarana kita belajar. Memasukkan data semaksimal mungkin. Syarat yang kedua, masukkan data dan diingat baik-baik. Karena masuk data banyak, ingatan tidak baik, datanya gampang hilang. Kalau di dalam Dhamma sering dikatakan, manusia belajar itu seperti guci. Guci ataupun kendi, yang kalau diisi, ada kendi yang lubang bawahnya. Begitu diisi, langsung keluar. Diisi, langsung keluar. Jadi orang yang belajar banyak, membaca banyak, mendengar banyak, tetapi langsung lupa. Sehingga setelah acara ini misalnya kita mendengar dengan serius. Kemudian acara ini selesai, ditanya bagaimana acara hari ini? Wah, bagus-bagus. Apa kira-kira isinya? Wah, nggak tahulah, kamu lihat sendirilah dokumentasinya. Padahal sebetulnya lupa. Karena dia seperti guci yang bolong bawahnya. Ada juga orang yang belajar seperti guci yang retak. Jadi diisi air, beberapa lama airnya rembes keluar. Dan akhirnya airnya juga habis. Orang yang belajar, tetapi tidak lama kemudian, dia melupakan apa yang dia diperoleh. Mungkin sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, acara ini berlangsung, kemudian apa ya kapan itu pelajarannya? Nah, ini menjadi lupa. Nah, idealnya orang belajar di dalam Dhamma disampaikan adalah seperti guci yang utuh, diisi air, bisa diisi penuh, tidak bocor, tidak rembes, tidak lubang, dan bisa dimanfaatkan setiap saat. Sehingga ketika orang sudah membaca dengan banyak, mendengar dengan banyak, belajar dari berbagai sumber dengan banyak, dia hendaknya mempunyai daya ingat yang baik. Dia menjaga daya ingatnya ini dengan baik. Ya. Nah, bagaimana bisa menjaga ingatan dengan baik? Nah, inilah unsur yang ketiga. Kalau yang pertama tadi, belajar dengan baik, mendengar dengan banyak. Kemudian yang kedua adalah berusaha mengingat pelajarannya. Maka yang ketiga adalah bagaimana cara mengingat? Adalah dengan sering berbagi. Sering berbagi kepada pihak lain. Jadi, apa yang sudah kita pelajari ini hendaknya kita bagikan. Supaya apa? Supaya kita juga ingat apa yang sudah kita ketahui tadi. Karena semakin sering dibagikan, semakin mantap ada di dalam pikiran kita. Kalau tadi di dalam Dhammacakkappavattana Sutta atau khotbah Sang Buddha dalam pembabaran Dhamma atau pemutaran roda Dhamma kan disampaikan. Sang Buddha mengajarkan ini setelah dia mengerti, mengetahui, dan mempraktekkan. Nah, kemudian diajarkan supaya tambah difahami lagi. Karena kalau kita lihat Dhammacakkappavattana Sutta atau khotbah Sang Buddha tentang pemutaran roda Dharma, ini menjadi kurikulum yang diajarkan oleh Sang Buddha selama 45 tahun. Bahkan menjadi kurikulum Dharma yang sampai saat ini, yang sampai di masa depan, orang belajar Dharma selalu berbicara tentang apa yang disampaikan Sang Buddha di dalam pemutaran roda Dharma, yaitu 4 kesunyataan mulia. Jadi, itu sebetulnya adalah satu contoh dari Sang Buddha. Ketika kita memahami,
sudah melaksanakan, ajarkan kepada pihak lain. Karena itu juga menjadi bagian dari upaya kita mencerdaskan lingkungan, mencerdaskan masyarakat di sekitar kita, mencerdaskan dunia menjadi terang bagi dunia. Nah, kalau kita sudah mengajarkan, selain kita belajar lebih banyak, kemudian kita mengingat dengan banyak, kemudian kita mengajarkan supaya kita lebih banyak ingat. Nah, kalau kita sudah mulai ingat dan kita mulai melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari, maka kita muncullah pengetahuan yang disebut kebijaksanaan. Kebijaksanaan ini apa? Kebijaksanaan di dalam Dharma adalah orang yang bisa membedakan hal baik dan hal yang tidak baik. Karena orang bijaksana itu bukan hanya saya ingin berbagi tanpa berpikir hal yang lain, tetapi saya berbagi dengan memikirkan banyak hal. Salah satunya, apakah cocok apa yang saya mau bagikan ini kepada dia? Apakah waktunya cocok? Apakah bahasa yang saya gunakan cocok? Apakah contoh-contohnya sesuai? Ini sebetulnya adalah kebijaksanaan. Jadi mengajar bisa mengajar, tetapi perlu kebijaksanaan. Memilih yang penting sebagai yang penting, yang tidak penting sebagai yang tidak penting, untuk dibagikan kepada lingkungan kita. Kalau kita sudah bisa belajar dengan baik, dia punya daya ingat yang banyak dan baik, kemudian berusaha mengajar, meningkatkan daya ingat kita supaya menjadi lebih banyak lagi, muncullah kebijaksanaan, dan akhirnya semua hal yang kita ajarkan itu, yang kita pelajari dan kita ingat dan kita ajarkan itu, hendaknya didasari oleh pandangan yang benar. Apakah yang disebut pandangan yang benar? Bahwa hidup ini sebetulnya tidak kekal. Kita pernah hidup beberapa menit yang lalu. Kita akan hidup beberapa menit yang akan datang. Tetapi sesungguhnya hidup adalah saat ini. Beberapa menit yang lalu kita pernah hidup tapi sudah tidak hidup. Beberapa menit yang akan datang kita akan hidup tapi belum tentu hidup, maka hidup adalah saat ini. Ketika hidup adalah saat ini, maka kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu kita saat ini untuk melakukan hal-hal yang negatif. Kita harus memanfaatkan hidup saat ini untuk melakukan yang terbaik. Karena ketika saat ini melakukan yang terbaik, dan saat berikutnya kita hidupnya sudah tidak ada lagi, maka kita sudah memiliki bekal kebajikan pada saat ini. Tetapi kalau kita menunda kebajikan itu, mungkin besok saja saya lakukan, atau lusa saja saya baru memberikan pelajaran kepada teman-teman saya atau lingkungan saya, iya kalau besok masih hidup. Kalau besok sudah meninggal, maka hilang kesempatan kita untuk berbuat baik. Nah, dengan memahami bahwa hidup adalah saat ini, maka kita akan memiliki pengetahuan yang cukup dan memiliki daya ingat yang baik tentang pengetahuan kita, dan kemudian kita berbagi kepada lingkungan sebanyak-banyaknya sambil kita untuk menjaga perilaku kita, karena kita ini sudah bisa membagikan data kita kepada lingkungan kita, maka kita juga hendaknya kemudian memahami bahwa hidup adalah saat ini. Saat inilah saya harus mengisi kebajikan dengan sebaik-baiknya, berbagi kepada lingkungan juga hal-hal yang baik. Kalau sudah demikian, maka kita lalu melihat, kalau guru kita kencing berdiri, maka kita pun harus berusaha menjaga perilaku kita agar tetap sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru. Memiliki ilmu pengetahuan, memiliki kecerdasan, tidak lagi disalahgunakan, tetapi akan kita gunakan untuk upaya membangun diri kita menjadi lebih baik, membangun keluarga menjadi lebih bahagia, membangun masyarakat, membangun negara, membangun dunia untuk menjadi masyarakat dunia yang baik dan bahagia. Semoga yang kita sampaikan dalam kesempatan ini memberikan manfaat, memberikan kebahagiaan, dan tentu kita tunggu
diskusi Anda semua agar pendalaman kita tentang pendidikan sebagai upaya kita untuk menambah kebijaksanaan dapat terwujud dengan baik. Terima kasih atas kesempatannya. Silahkan kita kembali kepada Ibu Ratna. Silahkan. Baik, Ana Mudana, Bante Utamo Mahatera atas pesan penuh makna yang telah disampaikan untuk kami semua. Terima kasih Bante, luar biasa Bante sampaikan kita hidup saat ini. Gunakanlah kesempatan kita untuk melakukan hal-hal baik. Kemudian jangan lupa untuk belajar, mendengar, mengingat dan berbagi pengetahuan. Dan tentunya kita juga harus terus melakukan perbuatan baik atau melakukan kebajikan agar kecerdasan kita juga bisa kita gunakan ke arah yang lebih positif, tapi bukan ke arah yang sebaliknya, begitu ya. Silakan para operator dapat menampilkan pertanyaan yang pertama. Ya, Bante, Pak Novi, dan Pak Andri, pertanyaan yang pertama sore hari ini dari Bapak Henry Wijaya. Pertanyaan ini ditujukan untuk 3 narasumber. Pertanyaan dari beliau, saya Henry dari Jakarta Utara. Salam untuk semua narasumber, mohon bimbingannya mana yang lebih penting antara pendidikan ritual spiritual agama dibandingkan dengan pendidikan moral dan budi pekerti dalam perilaku sehari-hari. Karena lebih banyak yang mendalami ritual spiritual agama daripada perilaku moral budi pekerti yang baik. Nah, demikian pertanyaan dari Bapak Henry Wijaya. Harap kepada panitia untuk tetap menampilkan pertanyaan ini agar para pembicara kita bisa membacanya. Bante, mohon berkenan memberikan jawabannya Bante. Silakan Bante. Baik. Terima kasih. Jadi sebagai penjawab ketiga atau terakhir ini sebetulnya menjadi yang paling sulit ya. Kalau tadi Pak Novi mengatakan yang pertama itu sulit, sebetulnya yang ketiga karena jawaban sudah diambil yang pertama sama yang kedua. Jadi nyari lagi kita malah jadi puyeng juga untuk yang ketiga itu. Ya, bahwa memang sebetulnya saya sepakat ya dengan yang disampaikan Pak Novi dan Pak Andri. Jadi pendidikan spiritual itu memang tidak harus dari agama. Kemudian pendidikan spiritual itu juga tidak bisa dipisahkan dari pendidikan yang kemoralan. Ini saya sepakat sekali. Nah, sekarang orang kenapa ya sering menganggap pendidikan spiritual itu penting? Karena pendidikan spiritual atau yang mungkin di sini lebih bersifat ritual itu lebih mudah. Ritual itu cenderung hanya bersifat teoritis. Mungkin ritual itu bisa, kalau tadi kita membedakan antara pendidikan dan pengajaran, ritual ini lebih cenderung ke pengajaran. Jadi bagaimana ya sikap-sikap kita secara fisik kita di dalam kegiatan keagamaan kita. Nah, ini lebih mudah. Tetapi kemoralan itu menjadi lebih sulit karena kemoralan kalau tadi kita berbicara pendidikan dan pengajaran, kemoralan ini adalah pendidikan. Ada hal yang harus berubah di dalam diri kita untuk menjadi contoh bahwa saya hidup di dunia ini tidak sendirian. Kalau saya sendirian, saya melaksanakan ritual apa saja bebas. Sampai pada satu ketika dulu saya akan belajar beberapa agama, mencoba beberapa agama ya. Jadi agama A, agama B, agama C saya mencoba belajar. Kemudian saya merasa ada sesuatu yang masih kurang di dalam diri saya. Saya belajar agama A kok rasanya kok belum cocok ya. Agama B ya belum cocok, agama C dan seterusnya belum cocok. Gimana ya kalau saya membuat sendiri? Nah, jadi ini sekarang saya berbicara tentang ritual. Saya bagaimana ritual? Nah, sehingga dulu saya waktu masih SMA ya, zaman masih SMA, saya kemudian mengenalkan diri saya kalau ditanya orang, agamanya apa? Saya agamanya adalah kepercayaan. Loh, kepercayaan aliran apa? Karena saya kebetulan kan lahir di Jogja, besar di Jogja. Di Jogja cukup banyak ya aliran-aliran kepercayaan. Kemudian orang tanya, nah, kalau kepercayaan alirannya apa? Saya mengatakan, saya kepercayaan aliran perseorangan. Karena hanya saya sendiri
Yang mengajarkan saya sendiri, muridnya ya saya sendiri, pelajarannya yang saya tahu, ya saya tahu sendiri. Saya tidak mengajarkan kepada yang lain. Tetapi hal itu masih tidak memuaskan ternyata. Kenapa? Karena pendidikan ritual itu hanya saya lakukan sendiri, tidak ada gunanya. Nah, kemudian saya masuk ke yang mainstream lagi, agama yang mainstream lagi, agama-agama besar lagi. Nah, salah satunya ikut di dalam agama Buddha ini. Jadi, ternyata bukan ritual yang penting. Seperti yang Pak Andri Wongso sampaikan, tetapi ada moralitas. Tetapi ritual ini menjadi basis, menjadi dasar. Karena ritual yang kita bisa pelajari dari mana saja, ya kalau tadi Pak Novi kan mengatakan bisa belajar dari mana saja, termasuk sebetulnya yang saya alami adalah saya belajar sendiri juga sebagai aliran kepercayaan perseorangan, belajar sendiri, tetapi sekarang yang penting adalah bahwa saya harus menjadi contoh. Nah, contoh ini membutuhkan perjuangan. Perjuangan apa? Mengalahkan ego. Bahwa saya dilihat orang lain, berarti saya harus menjadi lebih baik. Saya malu kalau saya itu dilihat orang lain jelek. Ketika saya masih aliran perseorangan, saya dilihat orang lain, ya biasa-biasa aja, orang lain menganggap saya jelek, urusan mereka, lawan saya memang perseorangan. Tetapi ketika saya membawa nama besar satu agama, dalam hal itu waktu itu saya belajar agama Buddha, maka kalau saya kelakuannya jelek, saya ucapannya jelek, saya cara berpikirnya jelek, maka akan mempengaruhi lingkungan saya yang mengenal saya sebagai agama Buddha. Karena di Jogja tempat saya tinggal itu, saya hanya satu-satunya umat Buddha. Di lingkungan keluarga saya juga satu-satunya umat Buddha. Di lingkungan pergaulan saya juga satu-satunya umat Buddha. Di kampus juga satu-satunya umat Buddha. Maka mereka melihat saya ini sebagai perwakilan agama Buddha. Kalau kelakuan saya tidak baik, maka saya rugi untuk diri saya sendiri karena saya sudah berbuat hal yang buruk. Tetapi saya juga menjatuhkan nama besar agama Buddha itu, karena orang lain menganggap agama Buddha ini diwakili saya itu kok jadi jelek sekali ya. Berarti agama Buddha ini memang nggak beres nih, satu aja sudah jelek kayak gini. Misalnya kita nggak perlu nyari 2-3 orang, sudah jelas jelek. Rugi saya. Nah, oleh karena itu kemudian saya melihat ritualitas ini perlu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Saya punya rasa malu untuk berbuat yang tidak baik karena saya membawa nama agama yang saya sandang di pundak saya. Kemudian saya juga menjadi rasa takut ketika saya memahami lebih dalam lagi bahwa di dalam Dharma itu ada hukum sebab dan akibat. Apa yang saya lakukan itu akan kembali pada diri saya sendiri. Maka akhirnya saya berusaha menjadi orang yang lebih baik. Kenapa? Bukan hanya saya malu kepada orang lain melihat saya jelek, tetapi saya sendiri takut akan akibat keburukan itu kalau kembali pada diri saya. Karena perbuatan itu akan selalu dipetik buahnya oleh diri sendiri. Kalau tadi ada yang menggunakan peribahasa, atau Pak Novi menggunakan peribahasa bahasa Mandarin, bahasa Arab, kemudian juga Pak Andri Wongso juga bahasa Mandarin juga, nah bahasa Inggris, nah saya menggunakan bahasa Perancis saya, yaitu semua itu perilaku kita itu cuman metik woing penggawe. Jadi apa sih sebetulnya? Bahwa kita itu selalu memetik buah perilaku kita. Apa yang kita lakukan baik akan kembali pada diri kita, hal yang membahagiakan. Apa yang kita lakukan buruk kepada lingkungan, maka akan kembali pada diri kita, penderitaan. Nah, itulah sebabnya kenapa pendidikan ritual tidak bisa dipisahkan dengan pendidikan moral kalau pendidikan ritual itu dilaksanakan menjadi contoh moral untuk diri kita sendiri dan juga untuk lingkungan kita. Jadi saya sepakat dengan Pak Andri, tidak bisa dipisahkan supaya kita masing-masing punya tanggung jawab moral bahwa saya sudah belajar ritual, saya harus melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi contoh moralitas untuk lingkungan kita.
Demikian. Terima kasih. Silakan Ibu Ratna. Ya, baik. Terima kasih Bante atas jawabannya. Bante, luar biasa. Kita akan beralih ke penanya berikutnya. Banyak sekali yang sudah mengangkat tangan. Kita khawatir mereka pegel nih, Bante, Pak Novi, dan Pak Andri. Kita akan persilakan. Ini akun yang pertama yang sudah mengangkat tangannya. Ada akun atas nama Bapak Hastomo dari Bangka. Selamat sore Pak Hastomo. Silakan menyampaikan pertanyaannya dengan singkat, jelas, dan padat kepada narasumber. Silakan. Oke, terima kasih Bu. Izin bertanya kepada Bante. Sesuai dengan tema di sini, pendidikan sebagai sarana untuk menambah kebijaksanaan. Tetapi kebetulan kita hidup di negara NKRI ya Bante ya, dan kita mengetahui pendidikan di negara kita khususnya, terkadang banyak penggantian kurikulum. Kadang-kadang kebetulan saya guru ya Bante ya, dan juga pernah menempuh pendidikan di daratan Tiongkok. Kadang-kadang kita sebagai guru itu bukan nambah bijaksana Bante, malah nambah puyeng gitu, nambah pusing. Jadi kalau menurut pandangan Bante, atau mungkin Bante ada solusi untuk saya sebagai pendidik, secara Buddha Dharma itu gimana? Pertanyaan kedua yang sederhana Bante, kita terlahir sebagai orang yang cerdas atau orang bodoh, apakah ada hubungan karma dengan karma masa lalunya? Terima kasih Bante, salam kenal, Namo Buddhaya. Terima kasih Namo Buddhaya, Bapak Hastomo. Luar biasa pertanyaannya, ada 2 poin ya Bante. Yang pertama, pendidikan di negara kita ini sering berganti kurikulum sehingga membuat Bapak Hastomo dan para guru lainnya mungkin jadi puyeng. Nah gimana sih dalam Dhamma untuk memberikan motivasi biar lebih semangat Bante, begitu. Kemudian terlahir cerdas atau sebaliknya, itu apakah ada hubungan karmanya, begitu Bante. Mohon Bante memberikan pencerahan untuk kami. Silakan Bante. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Jadi bagaimana ya, kita sering ganti kurikulum. Ya, memang mungkin tiap orang kan sudut pandangnya beda-beda ya. Jadi ada Menteri Pendidikan diangkat, kemudian dia melihat, wah ini kayaknya kurikulum yang sebelumnya kurang cocok nih. Kemudian ditambah ini, dikurang ini. Kemudian setelah ganti 5 tahun misalnya, atau mungkin kurang dari 5 tahun, kemudian ganti menteri yang lain. Wah ini sebaiknya ganti lagi ya, karena ada kekurangan dan kelebihan. Nah, jadi guru yang melaksanakan di lapangan ini jadi puyeng. Gimana ini? Sebaiknya ngikuti yang mana? Sebenarnya, tentu di dalam pendidikan ini, kita perlu ingat pada tujuannya, bahwa salah satu hal yang penting di dalam pendidikan, kalau tadi saya katakan pendidikan itu sebetulnya adalah bersifat kemoralan ya. Jadi, kita guru menjadi contoh. Jadikanlah contoh pola pikir kita, pola bicara kita, dan pola perilaku kita ini hendaknya dijadikan contoh. Gonta-ganti kurikulum itu adalah sistem pengajaran. Pengajaran itu bisa bermacam-macam caranya. Kita belajar bisa bermacam-macam caranya. Bahkan di kelas kita bisa mengajar. Di luar kelas kita juga bisa mengajar. Di lapangan juga bisa mengajar. Itu hanya bermacam-macam caranya, itu terserah. Tetapi yang tetap kita pegang adalah moralitas gurunya. Nah, puyeng itu kenapa? Karena puyeng Anda ngikuti kurikulum yang sebetulnya menekankan pada pelajaran. Yang ini yang harus dihafal, ini harus nilainya lebih dari 6 supaya bisa disebut lulus, dan lain sebagainya. Itu adalah pola pelajaran. Nah, memang guru kadang-kadang pada zaman sekarang, ini juga berbeda pada guru di zaman-zaman sebelumnya. Bahwa guru di zaman sebelumnya itu, dia lebih baik dijadikan percontohan. Itu kan makanya ada istilahnya, kalau di dalam bahasa Jawa adalah digugu lan ditiru. Jadi digugu itu adalah didengar, ya, dipercaya, kemudian ditiru itu diikuti. Jadi guru itu sebetulnya didengar pelajarannya dan diikuti kelakuannya. Di masa-masa yang sebelumnya, guru itu menjadi mercusuar bagi masyarakat, sehingga sangat dihormati. Tetapi guru-guru di zaman sekarang lebih cenderung, tidak semua ya, lebih banyak itu adalah guru profesional. Jadi ya pokoknya saya profesinya ngajar, selesai ngajar ya sudah selesai. Masalah saya menggunakan narkoba, masalah saya nakal di luar sekolah, itu urusan saya. Masalah nanti guru kalau
ketangkep polisi misalnya, melanggar lalu lintas, ya enggak malu. Kenapa? Karena guru adalah profesi saya, kelakuan adalah moralitas saya. Nah ini dia memisahkan. Nah, kepuyengan Anda itu kalau sekarang hanya berbicara tentang pengajaran, sudah ikuti saja. Kenapa? Karena memang Anda sebagai guru, Anda harus ikut di dalam manajemen sekolah. Kalau Anda tidak bisa mengikuti, tentu Anda tidak bisa diterima oleh manajemen sekolah. Tetapi moralitas itu tidak ikut manajemen mana-mana. Moralitas ada pada diri kita. Kalaupun kita sampai tidak diterima oleh manajemen sekolah itu, tapi moralitas kita baik, maka kita akan tetap menjadi contoh murid-murid yang ikut bersama kita. Ada beberapa contoh di Indonesia yang guru dikeluarkan dari sekolah, tetapi kemudian muridnya demo, meminta guru itu masuk kembali di sekolah, mengajar lagi kepada mereka. Kemudian kalau mereka lulus justru menangis dan memeluk gurunya. Kenapa? Karena guru ini berhasil menanamkan nilai-nilai moralitas kepada para anak didiknya. Tetapi kalau guru yang hanya mengajar, maka ketika guru ini dipecat karena misalnya ketangkep menggunakan narkoba, muridnya malah happy, nggak pusing. Kemudian ketika lulus, juga murid-murid senang, karena tidak ada ikatan batin sama sekali dengan gurunya. Nah, oleh karena itu, Bapak kalau puyeng ya ikuti saja, tapi jadilah guru yang dicinta dan diikuti secara moralitas. Ya, itulah yang menjadi pendidik, bukan hanya sekedar pengajar. Mungkin itu saran yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua adalah, apakah terlahir cerdas dan tidak cerdas itu adalah bagian dari karma? Memang ada bagian tertentu dari karma, ada bagian tertentu. Tetapi ingat, di dunia ini pengertian karma bukan hanya karma yang melahirkan. Karma yang melahirkan saya dengan orang tua ini memang tidak bisa milih, ya. Seperti Pak Novi Basuki yang lahir di lantai 8, tidak bisa milih itu sudahan. Pak Andri Wongso yang lahir di Malang, tidak bisa milih. Saya yang lahir di Jogja, tidak bisa milih. Dengan orang tua kita masing-masing, tidak bisa milih. Tetapi, kemudian selain ada karma yang melahirkan, ini ada karma yang mendukung. Jadi, karma yang mendukung itu kita sudah dilahirkan di tempat tertentu dengan berbagai kekurangan-kekurangan tertentu. Ya. Nah, tadi misalnya kita lahir di keluarga yang menderita, kemudian sudah menderita kita mempunyai mungkin kekurangan fisik, yaitu tadi tidak pandai misalnya. Nah, kemudian ada karma yang mengurangi. Jadi tadi ada yang melahirkan, ada yang mendukung kelahirannya, lahir di lingkungan yang kurang bagus, kemudian didukung dengan kita kurang pandai, tetapi ada juga karma yang mengurangi, yaitu upaya kita untuk menjadi orang yang bermoral. Bermoral di dalam perilaku, bermoral di dalam cara berbicara, bermoral di dalam cara berpikir, itu adalah upaya untuk mengurangi. Sehingga nanti tiba waktunya ada karma yang memotong. Kita yang lahir dalam kondisi yang kekurangan, mungkin kalau tadi diibaratkan itu mungkin seperti yang Ibu Ratna ya di dalam profilnya tadi, ada teratai, satu benih teratai yang jatuh di lumpur. Dia tidak bisa milih, itu adalah kekurangannya dia lahir di lumpur, tetapi dia tidak mengeluh sebagai benih teratai, justru dia menggunakan lumpur ini untuk tumbuh dan berkembang. Bahkan sampai dia tumbuh, berkembang menjadi bunga teratai yang indah, dan tidak terkotori oleh lumpur. Dia yang terlahir di lingkungan yang tidak baik, ditambah dengan kekurangan, yaitu cara berpikirnya yang tidak cerdas, tetapi dia punya kemoralan yang baik, maka ada kemungkinan dia diambil ataupun dihargai oleh masyarakat karena ketulusannya, karena kebajikannya, karena kemoralannya, dan akhirnya dia mungkin diangkat menjadi salah satu pegawai di perusahaan tertentu, sampai dia dipercaya, sampai mungkin dia memperoleh posisi yang baik, bahkan memperoleh perumahan. Sehingga akhirnya dari orang yang mungkin di lingkungan yang tidak baik, mungkin tidak punya rumah dan sebagainya, tidak memiliki kecerdasan yang cukup, ya ini karena bagian dari karma yang sudah dijalani,
tetapi dia membuat karma baru, yaitu dengan melakukan latihan kemoralan, mengurangi kejahatan, dan akhirnya timbullah buah karma yang baru tadi, yaitu dia memperoleh hidup yang layak, mungkin juga dia disekolahkan, ditingkatkan kualitas dirinya, memperoleh pendidikan dan sebagainya, sehingga hasilnya dia memotong karma yang dulunya melahirkan. Karena itu, jangan kita hanya menyesal dengan, aduh aku kok sudah jatuh ke lumpur seperti biji teratai seperti ini. Tapi marilah kita gunakan lumpur di sekitar kita ini untuk mendukung kemajuan kualitas diri kita menjadi orang yang dapat lebih baik daripada lingkungan kita, menjadi orang yang tersadar di antara mereka yang sedang terlelap. Ya, inilah yang perlu saya sampaikan. Silakan Ibu Ratna. Baik, terima kasih Bante Utamo Mahathera atas jawaban yang telah diberikan. Luar biasa, banyak sekali perumpamaan juga yang telah Bante sampaikan. Bapak Hastomo dan sahabat Dhamma lainnya semoga dapat mencatat poin penting yang telah Bante sampaikan pada sore hari ini. Kita akan berlanjut pada pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Bapak Ibu para hadirin yang bergabung melalui Zoom, silakan dapat ditampilkan pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Ibu Vanessa. Pertanyaan dari beliau, nama budaya, bagaimana cara untuk memotivasi anak yang tidak suka belajar? Bante, mohon berkenan memberikan jawabannya Bante. Silakan Bante. Baik. Jadi anak tidak rajin belajar itu ataupun tidak suka belajar itu ada beberapa sebab ya. Cuman mungkin butuh orang tua berkomunikasi dengan anak. Jadi kenapa sih nak, kamu kok nggak kepingin belajar? Apa ada kesulitan? Karena kadang-kadang misalnya anak tidak mau belajar itu, dia ada kesulitan dan dia bertanya ke sana ke sini tidak memperoleh jawaban. Atau ada kemungkinan dia memang tidak ada minat belajar. Saya ingat dulu ada satu orang yang di sekolah memang termasuk kurang pandai. Sampai beberapa kali dia tidak naik kelas. Kemudian gurunya melakukan pendekatan. Kenapa sih kamu kok nggak ada semangat ya sekolah, kok nggak ada semangat? Bukunya ya cuma satu untuk nulis, kadang juga nggak untuk nulis. Kemana tiap hari bukunya yang dibawa cuma itu, padahal teman-temannya bawa ransel, bawa apa. Nah kemudian orang ini mengatakan, saya itu tidak kepingin sekolah. Walaupun orang tua saya mampu membiayai, tapi saya itu tidak kepingin. Kenapa? Karena ini saya lebih senang di bidang seni. Saya itu suka menata taman. Saya suka itu. Nah, orang tua suruh sekolah, terus saya nggak mau. Nah, kemudian guru itu melakukan pendekatan ke orang tua dan mengatakan bahwa sebetulnya kadang-kadang orang tua itu memaksakan kehendak kepada anak-anak. Jadi kalau orang tuanya dokter, anaknya harus dokter. Orang tuanya insinyur, anaknya harus insinyur. Ya, nah ini mungkin tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Nah, anak ibu dan bapak ini sebetulnya inginnya menata taman. Boleh nggak kalau anak ini disuruh nyoba? Sekarang sudah tidak usah menyelesaikan pendidikannya di sini, tetapi nyuruh nyoba, coba kerja di bidang taman yang kamu sukai. Suruh nyoba setahun dulu, kalau dia berhasil, maka nanti ya sudah pikir lagi apakah dia mau tetap sekolah atau dia nanti menggunakan sekolah yang terbuka, jadi tidak harus masuk sekolah. Tapi kalau memang berhasil, ya sudah lanjutkan. Nah, akhirnya orang tua ini memberi kesempatan, ya sudah nak, coba kamu usaha untuk menata taman. Dan dalam waktu yang cukup singkat, kira-kira ya setahun ya, karena teman-teman sekolahnya itu masih sekolah di tempat yang sama, belum lulus. Tetapi anak ini sudah datang ke sekolah dengan membawa kendaraan baru, kemudian punya uang yang cukup dari hasil kerja dia. Dan orang tuanya akhirnya memahami, oh ternyata memang anak saya ini tidak sekolah, tetapi justru bisa sukses. Kenapa? Karena saya dulu memaksakan kehendak. Jadi anak tidak mau belajar, belum tentu karena dia
tidak mau dengan apa yang dihadapi itu, tetapi mungkin bukan minatnya. Nah, karena itu cobalah orang tua mendekatkan diri, berbicara baik, dan kemudian ditanya, apakah kamu mau saya kasih kesempatan untuk belajar di tempat lain, atau kamu mau mengambil sekolah kejuruan, atau hal yang lain, sehingga nanti anak ini akan sesuai dengan bakatnya. Ya, saya cocok dengan apa yang tadi Pak Andri Wongso sampaikan, bahwa jangan menutup gambarnya anak dulu. Jadi, kamu mau jadi itu, nggak sukses lah, nggak mungkin kamu harus seperti ayah dan ibu suksesnya. Enggak. Karena kadang anak punya spesialisasi sendiri dan dia bisa sukses di bidang itu. Karena anak dokter yang laris belum tentu dia sukses seperti bapaknya. Sebaliknya yang orang tuanya dokter yang nggak laris, mungkin anaknya lebih laris karena setiap orang punya bakatnya masing-masing. Ya, saya kira demikian. Komunikasi yang baik, membangun motivasi kepada anak supaya anak menjadi semangat belajar. Saya kira ini. Karena nanti tentu Pak Novi akan lebih bisa melengkapi karena beliau sudah mencapai S3 ya, tentunya pemahamannya lebih bagus tentang pelajaran. Baik, silakan Bu Ratna. Ya, luar biasa jawaban dari Bante Utamo Mahathera. Kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Andi Siregar. Pertanyaan dari beliau ditujukan untuk 3 narasumber. Dahulu kala, para guru bijaksana seperti Buddha, Lao Tse, Konfusius, Socrates, Musa, Yesus, Muhammad, dan lain-lain mengajarkan ilmu pengetahuan secara cuma-cuma. Namun sekarang, banyak para pengajar yang mempergunakan ilmu pengetahuannya demi mendapatkan keuntungan. Bagaimana pendapat para bapak-bapak narasumber ya, bapak-bapak dan Bante ya, maksudnya ini ya. Bante, mohon berkenan berikan pencerahannya Bante. Silakan Bante. Baik, jadi guru zaman dulu itu kan sifatnya ketika memberikan contoh, karena ini masalah pendidikan dan pengajaran. Guru-guru yang tadi disebutkan itu sebetulnya adalah bagaimana mereka mendidik masyarakat. Nah, sehingga istilah guru ada digugu dan ditiru. Orang kemudian banyak belajar dari guru tersebut karena dia menjadi role model. Jadi satu model yang untuk percontohan kepada masyarakatnya. Dan akhirnya mereka secara sukarela membawa barang-barang bawa miliknya. Jadi mungkin sambil belajar ke sana dia bawa nanas mungkin, kadang bawa beras, kadang bawa mungkin ayam, kadang bawa telur sebagai ungkapan terima kasih. Nah, kemudian prosesnya berlangsung. Gurunya berganti. Sehingga kadang-kadang lalu melihat orang lain melihat, wow, enak ya jadi guru itu dapat ayam, ya, kemudian dapat telur, dapat beras. Nah, aku juga ingin lah. Nah, kemudian aku ya ingin jadi guru. Supaya apa? Supaya dapat ayam, dapat telur, dan dapat beras, dan lain-lain. Sehingga kadang-kadang ketika mengajarkan atau memberikan contoh-contoh di dalam masyarakat, kadang-kadang dia nyinggung juga. Sebetulnya ya kita di dalam keluarga para guru ini ya makannya masih tetap beras loh ya, masih beras yang dimasak ya, bukan makan batu. Nah, jadi akhirnya muridnya mendengar, waduh, ini kok sepertinya gurunya minta ya, ya sudahlah kasih beras. Tapi lama-lama berasnya kok jadi numpuk banyak ya. Dan pada saat itu zaman juga berubah, mulai ada formalitas ya, ada sekolah dan lain sebagainya. Kok berasnya dinumpukin banyak. Jadi kalau dikasih beras, gurunya sekarang malah emosi. Ya beras lagi, ya beras lagi. Akhirnya ya sudahlah, dikasih uang aja lah. Gurunya mau butuh apa? Mau untuk bayar pulsa lah, bayar listrik lah, bayar sekolah anak-anak, ya sudahlah dikasih uang aja. Nah, itulah lalu berkembang sampai hari ini. Sehingga tadi dikatakan Pak Andri Wongso, bahkan guru piano pun akhirnya juga terima bayaran. Itu tidak masalah, karena itu masih di dalam proses pengajaran. Yang tadi dikatakan ya, penanya pertama puyeng-puyeng itu tadi. Jadi itu proses pengajaran. Proses pengajaran memang membutuhkan biaya. Apalagi si guru sendiri dia punya keluarga. Jadi ngajar terus
kemudian keluarganya ditinggal untuk jam-jam kerja, jam mengajar, tetapi nggak ada penghasilan apa-apa, ya tentu keluarganya akan keberatan. Dan tadi dikatakan bahwa ya nanti siapa yang mau jadi guru? Tadi Pak Novi sepertinya menyampaikan itu. Jadi siapa yang mau jadi guru kalau keluarganya setiap kali pulang ketemu mukanya kecut, tiap kali ketemu mukanya kecut, lama-lama ya sudahlah, lebih baik saya membela keluarga daripada yang lain. Nah itu. Nah akhirnya ada professional fee seperti yang disampaikan oleh Pak Andri Wongso, bahwa ketika dia mengajar atau dia mendapatkan fee. Itu yang berbicara tentang pengajaran. Tetapi ingat bahwa guru itu ada yang memberikan pendidikan. Pendidikan itu adalah role model. Itu adalah percontohan. Dan itu tidak pakai biaya. Karena mungkin yang mendidik itu orang tua kita sendiri. Itu tidak pakai biaya. Karena kita mencontoh, tadi sudah disampaikan juga Pak Novi yang punya anak umur 2 tahun misalnya, Pak Andri Wongso juga, ya, yang rajin belajar, sehingga anak-anaknya itu merasa, dah, kalau dulu bapak saya ini tidak sekolah karena kemampuan dari orang tuanya yang tidak mencukupi. Sekarang saya sudah dicukupi untuk pendidikan, masa sih saya juga malas? Nah, akhirnya itu menjadi role model. Dan itu tidak pakai biaya. Ya, jadi orang tua yang tadi Pak Novi tidak pakai biaya dengan ketika anak dilarang pakai HP, kemudian beliau membaca buku, padahal buku juga ada di HP juga bisa kan, ada e-booknya, tapi oke lah kita harus pegang buku daripada nanti dilihat seperti pegang HP misalnya. Nah, itu sebetulnya role model. Itu adalah pendidikan. Orang tua kita, kakak kita, bahkan mungkin adik kita, ya, bahkan mungkin ya hewan di sekitar kita. Karena kalau kita lihat hewan itu ada pelajarannya juga, yaitu misalnya bagaimana hewan menjaga anaknya dengan luar biasa. Misalnya kucing, misalnya kita ganggu anaknya, marah dia. Itu adalah bagian pendidikan bahwa kalau saya tidak mau diganggu, ya jangan mengganggu pihak lain. Ini adalah pendidikan dan itu tidak ada biayanya. Kenapa? Karena dia melihat apa yang kita lakukan, mencontoh apa yang kita lakukan, dan dia memperoleh kebahagiaan dari apa yang dia sudah kerjakan. Nah, kalau role model seperti ini tentu tidak berbiaya, tapi pengajaran memang membutuhkan professional fee. Itulah yang membedakan yang kenapa dulu ngajarnya gratis, karena dulu adalah pendidikan, dan kenapa sekarang ingin keuntungan, karena itu adalah professional fee yang diperlukan. Saya kira demikian. Silakan Ibu Ratna. Baik, terima kasih kepada Bante Utamo. Selanjutnya Bante mohon memberikan pencerahan dan menyampaikan closing statement-nya. Silakan Bante. Dalam tema kita pendidikan sebagai sarana untuk menambah kebijaksanaan, tentu kita harus, seperti tadi saya sampaikan, membedakan antara pendidikan dan pengajaran. Kalau pengajaran, kita mungkin bisa dipaksa. Jadi sekolah mungkin kita dipaksa. Tetapi pendidikan, bagaimana kita mau meningkatkan kualitas kebijaksanaan kita, ini membutuhkan kemauan. Jadi kita harus teliti melihat lingkungan kita. Siapa orang yang pantas untuk kita tiru? Karena kita sekarang bisa melihat lingkungan kita yang baik, itu juga pelajaran, yang buruk juga pelajaran. Di dalam Jalan Mulia berunsur 8, ada unsur yang ke-6. Bahwa kalau saya melihat kelebihan saya, ayo kita tingkatkan. Kalau saya melihat kekurangan saya, ayo kita perbaiki. Sebaliknya, kalau saya melihat kelebihan orang lain, ayo kita tiru kelebihan beliau. Kalau saya melihat kekurangan orang lain, ayo kita hindari, karena saya pun berpotensi memiliki kekurangan seperti yang orang lain miliki. Kalau kita bisa seperti itu, maka kualitas kebijaksanaan kita akan semakin meningkat. Dan di dalam Dhammapada disampaikan, orang yang di dalam kehidupannya tidak mau belajar meningkatkan diri, maka dia sesungguhnya akan seperti sapi. Umurnya bertambah, dagingnya bertambah, tetapi kebijaksanaannya tidak bertambah. Karena itu, hidup adalah saat ini, gunakan saat ini yang terbaik, untuk membuka telinga kita, membuka mata kita, membuka seluruh indera kita, untuk belajar, dan melaksanakan kebajikan
di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika kematian datang saat ini pun kita telah siap menghadapinya karena kita telah memupuk kebajikan semaksimal mungkin. Semoga kita semua dapat memanfaatkan hidup kita dengan baik, dan semoga juga sekolah Nalanda dapat selalu sukses dan selalu maju di dalam pendidikan sekaligus pengajaran. Mengajarkan ilmu dan memberikan pendidikan kemoralan kepada para mahasiswanya. Terima kasih. Silakan Ibu Ratna.